kamu dua Ranyada yang kau aku malah singgung Tulang ukara yang aku lewong wes pola balik keliru sembo tulang ukara yang aku bingung aku sing luput malah aku mentok. Inilah tanggung jawab kita. Mas Didik Kempot, almarhum Mas Didik sudah membuka jalan untuk mengantarkan lagu Jawa ke level nasional bahkan internasional. Berarti tanggung jawab siapa sekarang? Tanggung jawab siapa Mas Tejo? Ya kita semuanya. Ciro lupat monom pitu walu Posyandu podcast pelayanan 2 gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sing mirsani acara Posyandu. Dino iki ketekan lintang daya utawa bintang tamu sing wis ora asing meneh. Artis bagus, pinter, serba bisa. Siapa lagi kalau bukan Dimas Tejo. Kula nuwun dulur-dulur sing nonton Posyandu kabeh wae pokoke salam sehat kanggo kowe kabeh. Ya, Dimas Tejo ini kan yang mirsani acara di channel Mamangse ini dulur-dulur sing ana Belanda, ana Suriname, ana Arab, Singapura, Hong Kong dan dulur-dulur Jawa sing semebar ning donya. Ya. Mungkin panjenengan juga iso apalah kirim apa ngono dedonga apa piye monggo. Ya sing jelas mung melu ndonga kanggo sedulur-dulurku wong Jawa sing ana ngendi wae mapane, sing ana ngendi wae nyambut gawe, wae pandongane siji tetep nggawa jeneng Indonesia ana ngendi wae sak apik-apike. Terus jaga sehat, rukun keluarga, entuk rezeki sing akeh terus balik maneh nang Indonesia. Jawa tansah nunggu kowe, guys. Karena Dimas Tejo itu tagline-nya selalu melodinya Indonesia. Asal kantor saking pundi niku Mas kok selalu membawa kata Indonesia. Aku juga wes tahu ditakoni soal itu Mas. Jadi memang waktu itu marak bukan pembajakan sih, tapi marak orang upload video saya. Sing kadang mereka tuh apa yo lentok saka ngendi aku ya karo, tapi ngono ngerti aku nyanyi nang kono, upload video, nyanyi nang kono upload video. Nah, terus waktu itu kan ora ketara, ora ketok aku nyanyi nang ngendi, acara opo, terus iki ono Indonesia apa nang luar negeri kan ora ketok. Nah, aku punya pemikiran suatu saat kalau memang video ini ditonton oleh orang luar Indonesia, jangan sampai budaya kita yang di situ aku nyanyi atau musik yang mengiringi saya itu jangan sampai diklaim oleh orang lain, oleh negara lain. Makanya selalu tak sebutkan Indonesia nempel di situ begitu ceritanya. Iki wujud rasa tresnane karo bangsane awake dhewe. Ya karena kita punya pengalaman ada beberapa seni kita budaya kita yang sempat diklaim oleh orang lain yang bukan orang Indonesia istilahnya, dan setelah diklaim baru kita tuh pada bingung. Nah, banyak ide-ide. Aku punya pemikiran seperti itu. Jadi, musik yang iringin aku, lagu yang tak nyanyikan, pokoknya harus tak sisipi kalimat Indonesia. Jadi bila itu dibaca pasti ada kalimatnya Indonesia. Dan kuwi diturus seniman ngendi wae nom ya melu-melu. Terus pokoknya ini MC-nya Indonesia. Ini siapakah sosok yang menginspirasi Dimas Tejo khususnya di dunia belantika musik? Kalau di belantika musik banyak yang menginspirasi saya, tapi khusus di musik Jawa. Nah, kalau di musik Jawa aku yang menginspirasi dulu almarhum Mas Mantos. Jujur, karena memang pertama kali saya kenal lagu Campursari dan saya kenal musik Jawa ya dari Campursari yang dimunculkan Mas Mantos waktu itu. Terus diadakan lomba, aku ikut. Terus habis itu aku direkrut menjadi
grupnya Mas Mantos. Jadi terbuka jalan saya untuk berkarir. Nah, dari mulai situ aku terinspirasi beliau dari mulai bagaimana cara membuat lagu, cara memilih kalimat sebuah lagu, terus cara membedakan lagu mana campur sari, mana dangdut, mana pop Jawa, mana keroncong. Itu garis besarnya aku dikasih tahu. Pilihan-pilihan kalimat yang istilahnya bermuatan lokal, yang bermuatan bisa diterima oleh umum, bahasa-bahasa yang harus dipakai, bahasa-bahasa yang harus dihindari, itu aku jujur memang aku dapat ilmu terinspirasi dari Mas Mantos. Dan Mas Mantos itu sangat dekat dengan Mas Sentot, Mas Mami, dan juga Mas Didi Kempot. Betul. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman, kan dulu mohon maaf ya ini sebelum Mas Didi Kempot aku kenal beliau. Aku kenal lagu-lagunya tuh emang yang membooming dulu kan campur sari itu Mas Mantos lagu-lagunya. Nah, setelah itu dengan mungkin kemajuan teknologi dan mungkin perkembangan dunia pasar ya di Belantika Musik itu akhirnya audien atau pasar udah mulai senang dengan dangdut Jawa, lagu iki akhirnya saya kenal dengan lagunya Mas Didi Kempot. Itu pertama kali saya kenal lagunya Mas Didi Kempot itu lagu Sekonyong-konyong Kode. Pertama kali itu baru kan banyak yang minta waktu itu dan gitu. Itu lagunya viral banget. Ya terus mengalir ke apa ke saya dinyanyi sik Sekonyong-konyong Kode. Ken rotok masuk iki ya ta. Nih dulur-dulur Suriname. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe cah ayu sing bakul lempermu pancen super resik atur anti laler yen ra petruk sedina ning sirah ngliyer cintaku sekonyong-konyong koder paribasan durung demok wani panjer modal bensin seliter motor aku tak starter tak ampiri ayo tak jak muter-muter tepuk tangan dong buat saya bertemu lawak sandringku kok ambune ora enak Ame muni kaya luwak ngono iki asline iki aku ero iki. Ning aku paling seneng kalimat kuwi, modal bensin seliter lempermu tak starter. Modal bensin seliter iso nyetater lemper ya. Itu Mas berawal dari itu. Nah, dengan semakin majunya teknologi dan juga edaran kaset VCD semakin banyak waktu zamannya itu ya sebelum era digital yang semakin maju seperti ini semakin simpel tuh kaset tape kaset pita terus VCD kan laris banget. Betul. Nah makanya aku tuh orangnya rajin belajar setumpuk kasetku ada dari mulai penyanyi Jawa banyak banget aku belajar semuanya termasuk yang paling banyak kasetnya Mas Didi Kempot. Waktu kan memang albumnya beliau kan banyak banget. Nah, itu terus kok semakin kesini Mas Mantos sakit sampai almarhum Mas Mantos meninggal. Itu kok akhirnya bisa dibilang campur sari itu bukan kehilangan jati diri bukan, tapi karena memang manut dan juga ngikuti dari kemauan pasar dan audiens setiap kita pentas gitu loh. Akhirnya ya wes paling kalau nyanyi langgam cuma 1, 2 akhirnya kita berbelok ke dangdut yang akhirnya muncul lagu-lagunya Mas Didi Kempot. Nah dengan begitu memang mau nggak mau kita harus belajar. Kalau semakin kesini bisa sepanggung dengan beliau sepanggung dengan beliau pertama kali tahun berapa? Sepanggung dengan beliau tuh kalau nggak salah sekitar 2003 apa ya? Kayaknya 2003. Ternyata keberadaan saya di Belantika Musik, beliau pun juga besar kecilnya menghargai saya. Setiap ketemu tuh juga ngasih saran gini, bahkan sering terlontar sebuah kalimat bahwa setiap ketemu ya, "Jok, laguku anyar, bantu nyanyi ya, bantu nyanyikan ya, promosikan ya," macam begitu. Saat aku ngomong juga, "Mas, aku nyanyi lagunya di mana?" Ya enggak apa-apa, pokoknya pakai aja. Yang penting dalam konteks kita promo gitu, bukan untuk dijual belikan. Betul. Gitu mungkin maksudnya. Ini setelah beliau ini memang perjuangannya kan dari benar-benar nol sampai benar-benar puncak karirnya. Terus ada fenomena Sobat Ambyar. Menurut Dimas Tejo seperti apa ini? Sosok seniman campur sari yang dianggap terpinggirkan, termarginalkan desa, tetapi bisa disukai oleh banyak orang. Iya.
Kalau menurut saya sih itu semua karena adanya momen yang tepat. Jadi di saat anak-anak muda merasakan patah hati mungkin ya istilahnya, kalau dulu bahasa kerennya galau begitu ya. Nah di situ memang selama ini karena Mas Didi Kempot punya ciri khas dengan syair-syairnya yang melo, yang loro ati, sing putus harapan dengan kekasih istilahnya, mungkin terwakili dari syair itu. Dan mungkin ada salah satu program yang memang di situ ada komunitas anak-anak yang patah hati, akhirnya terwakili oleh syair-syair Mas Didi. Nah akhirnya kan muncul hal yang seperti itu. Jadi itu memang tepat, momen yang tepat. Di sini kan ada 4 bintang campur sari. Ini bisa dikatakan yang eksis ini kan di Mas Tejo. Bagaimana ini? Sebetulnya kalau penilaian eksis itu sebenarnya sama ya. Untuk eksistensi itu sama sebetulnya, cuma prosentasenya aja yang berbeda kali ya. Jadi kabeh nyatanya pas usum wong ewu rame tetep yo kabeh rame. Kabeh yo dono job, tapi prosentase eksis dan tidak itu hanya kadang media yang membedakan kita. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang terekspos, ada yang tidak. Kalau saya mungkin dibilang eksis karena saya punya beberapa media TV yang memang program acara ada saya di situ. Jadi mungkin kelihatan eksisnya di situ gitu aja. 5 tahun terakhir ini cah nom-nome nggone dhewe iki paribasane iki demam K-pop. Ya. Demam dengan lagu-lagu yang bernuansa barat, luar negeri. Bahkan isa diomong iki isin nyimpen nang HP-ne apa meneh nyanyi iki isin. Terus dengan adanya fenomena Sobat Ambyar, Mas Didi Kempot sing tiba-tiba boom, hampir semuanya budaya-budaya yang menggerus kita ini hilang, dan bisa dikatakan musik campur sari jaya di negerinya sendiri. Nah komandan kita Mas Didi Kempot tuh momennya memang pas dan bagus. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan anak-anak muda doisin nyanyi lagu Jawa, doisin nyimpen MP3 lagu Jawa di handphonenya, itu salah kalau bagi saya. Karena kalau kita berkaca ke belakang, menengok ke belakang, sebelum teman-teman muda itu mungkin mengenal lebih dalam dengan lagu-lagu dan syair Mas Didi Kempot yang ditampilkan, itu dengan adanya warna musik campur sari yang muncul waktu itu diusung oleh Mas Mantos, itu kita harus memberikan apresiasi pada anak-anak muda Indonesia walaupun belum menyeluruh. Karena dengan munculnya musik campur sari itu paling enggak sudah menggiring anak-anak muda untuk suka dengan lagu Jawa. Satu contohnya Mas, dengan munculnya campur sari, elektron payu, kibotan payu, itu akhirnya banyak anak-anak muda yang punya basic musik itu do gelem latihan gending, gelem gawe flash disk atau disket yang di situ ada isinya langgam, isinya lagu-lagu Jawa. Berarti kan udah nilai plus. Nah, dengan berkembangnya zaman, berkembangnya kemajuan teknologi lagi, nah dengan sekarang model medsos yang luar biasa ini, disitulah kenapa saya mengatakan momen. Mungkin waktu Mas Mantos melahirkan musik campur sari dengan lagu-lagunya yang ala beliau, khas beliau, itu belum ada medsos seperti sekarang. Kalau Mas Didi Kempot memang momennya bagus, medsos menjamur, dan siapa sih sekarang yang pakai handphone, siapa sih sekarang yang nggak mempunyai akun Instagram, siapa sih yang nggak pakai WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Nah ini ada tanggung jawab kita saat ini. Kalau kita memang sebagai pelaku seni Jawa merasa bahwa lagu Jawa sekarang bisa diterima, cah nom-nom dora isin nyanyeke, cah nom-nom dora isin nyimpen di filenya handphone ataupun apa, berarti kita nggak boleh terlalu bangga dan nggak boleh terlalu pede yang ujung-ujungnya bikin kita lupa. Kalau sekarang posisi kita sudah begitu, berarti kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan bahkan meningkatkan hal itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita bersama-sama. Bagaimana cara kita memviralkan secara bersama-sama? Kita harus punya tugas bersama-sama menjaga dan bersama-sama mengembangkan. Dan sekarang orang tidak sungkan lagi, tidak malu lagi, orang deli aneh ngrungokke gending-gending Jawa, lagu-lagu Jawa, lagu pop Jawa, semuanya wes nggon TV, nggon medsos, kabeh nyanyi. Dan disinilah tanggung jawab kita. Mas Didi Kempot, almarhum Mas Didi sudah membuka jalan untuk mengantarkan lagu Jawa ke level nasional bahkan internasional. Berarti tanggung jawab siapa sekarang?
Tanggung jawab siapa Mas Tejo? Ya kita semuanya. Antara kita sebagai pelaku seni untuk jangan malas berkarya dan di luar sana harus membantu kita untuk semakin memviralkan dengan medsos kita yang positif ke mata dunia. Betul. Hebat. Nah, ini ngomong dengan Dimas Tejo Blangkon ini yang biasanya biayanya kalem, begitu kita ngomong dunia musik terutama campur sari, semangatnya keluar. Betul Mas, karena saya memang sudah dalam jiwa. Dan karena memang saya mengawali benar-benar dari nol Mas, dari nol campur sari ki kepiye nganti saiki perkembangannya kepiye saya sedikit banyak tahu gitu. Mungkin ya mohon maaf ya. Saya bukan istilahnya menjelekkan teman-teman yang baru muncul saat ini yang booming dengan lagunya A B C D dan siapapun itu kita nggak membeda-bedakan ya. Tapi mungkin pengalamannya tidak seperti kita. Karena kita lebih dulu mengawali kepiye to campur sari mbiyen ki wiwitane kaya ngopo. Saiki ngertine sing Dari mulai sinden lungguh Depro nganti saiki megal-megal loh Mas. Kita tahu semuanya kan dan nggak semua orang bisa bercerita seperti saya ini. Dan ngertine neng jopo-jopo ki Dimas Tejo penake. Didi Kempot penake. Orang ngerti Didi Kempot pas ngamen. Dimas Tejo waktu jarian durung bener. Betul. Semua tuh yang paling berharga adalah prosesnya. Betul. Mungkin almarhum pun Mas Didi saatnya bisa bercerita tentang prosesnya mungkin akan lebih parah daripada saya. Ya ini Dimas Tejo Blangkon. Banyak orang yang menganggap Didi Kempot sebagai maestro. Ada yang ngundang Didi Kempot Pak D. Ada juga yang milenial mengundang Didi Kempot Lord. Kalau di mata Dimas Tejo Blangkon, Didi Kempot itu apa? Mas Didi Kempot adalah pahlawan tembang Jawa. Pahlawan kita di tembang Jawa. Karena kalau ngomong soal maestro, kita harus bisa membedakan. Kalau yang campur sari murni adalah Mas Mantos. Tapi kalau tembang Jawa, keroncong Jawa, dangdut Jawa, Mas Didi Kempot ahlinya. Pahlawan tembang Jawa. Pahlawan tembang Jawa. Yang memperjuangkan tembang Jawa bisa ke level internasional. Ini sebenarnya obrolan kita dengan Dimas Tejo Blangkon itu kalau kita kulik banyak banget. Tapi ini biar dulur-dulur yang ada di Jawa, khususnya yang berada di luar sana, penasaran. Nanti kapan-kapan kita akan sowan ke daleme panjenengan Gunung Kidul sana sambil menikmati kulineran Gunung Kidul. Ya. Apa Mas kulineran Gunung Kidul Mas? Ada bakmi Jawa, ada apa nggih? Kenapa ini? Sego tiwul. Sego tiwul ada, terus gatot, terus nasi merah, dan yang minuman yang khasnya adalah wedang apa sih gula batu namanya? Nah itu. Walang goreng ada. tapi nggak semuanya. Doyan ya udah gatelen aku ora tanggung jawab loh. Matur suwun. Dimas Tejo Blangkon obrolannya mungkin juga ada apalah yang disampaikan untuk dulur-dulur yang mirsani acara YouTube-nya Mamang Channel ini, dan mungkin dulur-dulur yang belum punya YouTube-nya Dimas Tejo Blangkon juga bisa subscribe, like, share di YouTube mana, Instagram Dimas apa? Tejo Blangkon. Ya itu. YouTube-nya Dimas Tejo Blangkon. Penulisannya biasa aja. Biasa aja DAIMASTEDJO Blangkon. Nggih, matur suwun atas waktunya, atas wektalipun. Ketemu meneh neng serial berikutnya. Berarti kayak wong Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posyandu podcast pelayanan 2 gelan.